Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah semakin rindu untuk pergi ke gereja, bersekutu dan berjumpa dengan saudara seiman kita? Apakah kita semua juga sudah semakin siap menerapkan berbagai protokol kesehatan yang harus dipenuhi? Khususnya ketika kita nanti akan bergereja di masa yang baru atau era new normal. Saya yakin kita semua nantinya akan bersama-sama menyiapkan diri kita masing-masing, tentunya dengan sukacita dan tanpa paksaan apapun, dengan kesadaran diri kita masing-masing. Saya sungguh berharap kita semua masih dalam keadaan yang baik, dan saya juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kembali berjumpa secara virtual. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara mengenai kekristenan itu juga harus berbicara mengenai proses remembering atau mengingat. Dalam kehidupan iman kita, saudara-saudara, banyak sekali kisah-kisah atau nilai-nilai yang diajarkan oleh pendeta kita, gitu ya, maupun dalam firman-firman yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, di mana kita harus senantiasa mengingat akan Allah dan perbuatan Allah. Jika Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam kisah-kisah di masa lampau, khususnya dalam kisah perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara akan menemukan banyak sekali contoh di mana Allah berulang kali mengingatkan bangsa Israel untuk terus mengingat akan Allah. Berulang kali Allah mengatakan atau Alkitab mengatakan kata ingatlah, ya. Itu berarti di dalam proses perjalanan kehidupan umat, proses mengingat ini menjadi satu hal yang sangat penting dan hal yang harus diperhatikan. Itulah sebabnya Allah berulang kali mengatakan, "Hai umatku, bangsa Israel, ingatlah bahwa aku adalah Allah yang menyertai engkau. Bahwa aku adalah Allah yang menjamin setiap kehidupanmu dari masa lampau hingga masa yang akan datang." Atau mungkin dalam kisah-kisah yang lain, dalam narasi yang lain, di mana Allah juga mengingatkan melalui nabinya, gitu ya. Salah satunya adalah di mana aku menjamin engkau sejak dalam masa kandungan. Aku menenen engkau sejak dalam masa kandungan. Itu berarti, saudara-saudara, proses mengingat ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hari ini dengan sengaja mengajak kita sekalian berefleksi dengan cara yang baru, yaitu metode pengenalan diri, khususnya dengan membuat grafik atau garis kehidupan. Wah Pak, saya tidak bisa menggambar. Tidak ada masalah saudara-saudara, karena cara yang akan kita gunakan ini adalah cara yang sangat sederhana dan menggunakan bahan yang sangat sederhana dan mudah sekali untuk didapatkan. Yaitu yang pertama adalah kita harus menyiapkan kertas kosong. Saya memakai kertas A4 dan juga alat tulis, bisa berupa spidol maupun ballpoint. Bapak Ibu bisa memilih dan menulis dengan warna apa saja sesuai dengan selera Bapak Ibu Saudara. Pada intinya metode yang akan kita gunakan ini adalah proses remembering. Proses relive atau menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dengan cara menulis dan menggambar. Itulah mengapa saudara-saudara, dalam proses kita saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mari kita menyediakan waktu khusus
Sehingga bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali saat ini masih mempunyai berbagai tanggung jawab atau tanggungan, saya usulkan untuk kita menunda proses refleksi ini sampai kemudian kita nanti menyediakan waktu khusus, entah itu di pagi hari maupun di malam hari sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting adalah proses ini harus kita lakukan dalam waktu yang khusus. Kita tidak boleh melakukan proses ini dengan keadaan yang tergesa-gesa, dengan berbagai pikiran, aduh nanti cucian saya, gitu. Atau mungkin aduh masakan saya, gitu. Gimana ya nanti gosong dan lain sebagainya. Oh, tidak bisa Bapak Ibu, gitu ya. Kita lakukan proses refleksi diri ini dalam waktu yang benar-benar khusus, gitu ya. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui tulisan kita, gitu, atau melalui gambar yang akan kita tuliskan di kertas ini nantinya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menyiapkan diri kita dengan meneduhkan diri kita. Bapak Ibu bisa memulai proses refleksi ini dengan saat hening, ya, barangkali 2-3 menit atau barangkali bisa sampai 5 menit tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Sambil mendengarkan musik juga tidak apa-apa, gitu ya. Yang terpenting adalah bagi kita, ketika kita sudah semakin siap, kita bisa melanjutkan step dan juga prosesnya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merasa siap untuk memulai refleksi diri kita hari ini, setelah kita siap secara batin, hati maupun pikiran, kita bisa langsung mengambil bahan-bahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa metode pengenalan diri ini sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja, dan juga menggunakan bahan yang sangat sederhana dan mudah untuk didapatkan, ya. Kita menggunakan ballpoint, bisa ballpoint yang berwarna maupun bolpen hitam saja, atau spidol hitam juga tidak apa-apa. Dan juga kertas kosong, gitu ya. Kertas yang akan saya gunakan adalah kertas A4. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas dengan ukuran apa saja sesuai selera dan keinginan Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Apa yang kita gambar di dalam kertas kosong ini adalah, yang pertama adalah garis horizontal dan garis vertikal, ya. Nah, garis horizontal dan vertikal ini kita bisa sesuaikan dengan ukuran kertas kita masing-masing, ya. Saya membuat ukuran garis horizontal ini dan vertikal ini sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya, karena ukurannya A4, jadi saya ukur maksimal adalah 20 cm untuk garis vertikalnya. Lalu garis horizontalnya bisa sepanjang kertasnya, Bapak Ibu, ya. Saya akan mencontohkan dengan kertas yang sudah tertulis, gitu ya, supaya lebih cepat. Dalam garis horizontal dan vertikal yang sudah kita gambar sebelumnya, kita kemudian akan menuliskan angka-angka, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah garis horizontal terlebih dahulu. Garis horizontal ini menjelaskan tentang usia kita, dan karena ini berbicara tentang usia yang berbeda-beda, Bapak Ibu juga bisa menulis sesuai dengan selera masing-masing, gitu ya, atau kebutuhan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali berumur 40 tahun atau 50 tahun atau bahkan lebih, gitu ya, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti yang saya
gambarkan saat ini dengan kuartal jarak 5 tahun misalnya, gitu ya. Tapi bagi saudara-saudara yang barangkali masih berusia 30 atau bahkan 20 atau bahkan 15, gitu ya, saudara-saudara atau teman-teman sekalian bisa menuliskan dalam jarak 1 cm sesuai dengan umur, gitu ya. Jadi 1 sampai, misalnya umur saya adalah 26, gitu ya. Jadi 1 sampai 26, gitu ya. Saya contohkan demikian. Tapi yang saya gambar saat ini adalah jarak kuartal 5 tahun, gitu ya. Ada jarak 5 tahun, gitu ya. 5, 10, 15 sampai 45. Lalu garis yang kedua, yaitu garis vertikal, ini adalah nilai yang akan kita berikan. Jadi dalam rentang usia yang sudah kita tulis, tentu kita mengingat ada berbagai momen yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita menuliskan momen-momen ini dan kemudian kita nilai sesuai dengan kejujuran kita masing-masing. Apa yang kita tuliskan di atas garis horizontal dan di bawah garis horizontal, yang pertama adalah yang di atas horizontal, garis horizontal ini berbicara tentang momen-momen yang membahagiakan, momen-momen yang menyenangkan diri kita, atau titik balik kehidupan kita, titik bangkit kehidupan kita, pengalaman-pengalaman tertentu yang sangat membekas dalam diri kita, dan itu sungguh kita syukuri menjadi berkat yang positif dalam diri kita, ya, kita tuliskan, gitu ya. Kira-kira ini berbicara tentang seberapa dalam momen kehidupan kita ini mempengaruhi diri kita, gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai kita, berarti bagi kita ini adalah momen yang sangat berharga, gitu ya. Sebaliknya, di bawah garis horizontal ini berbicara tentang momen-momen yang bagi kita tidak membahagiakan atau menyedihkan, gitu ya. Kalau tadi yang di atas barangkali Bapak Ibu bisa bercerita tentang misalnya kalau masih bersekolah atau berkuliah, oh saya masuk ke sekolah atau kuliah yang saya inginkan, ya. Atau bagi Bapak Ibu yang masih berusia dewasa muda, oh usia ini saya dikaruniai seorang anak, ya. Atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang baru, dipercaya untuk mengemban tugas baru misalnya. Atau misal saya contohkan di sini, wah, saya masih ingat sekali dulu guru sekolah minggu saya mengenalkan kepada saya tentang siapa Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus di usia sekian misalnya, gitu ya. Hidup baru, gitu ya. Intinya adalah hal-hal yang membahagiakan. Atau misalnya mengenal orang yang menjadi teman hidup kita saat ini, atau pernah menjadi teman hidup kita, gitu ya. Pertama kali jatuh cinta kepada orang lain, nah, misalnya demikian, gitu ya. Sebaliknya garis yang atau momen-momen yang di bawah garis horizontal ini momen yang tidak menyenangkan, di mana misalnya saya contohkan kehilangan orang yang dikasihi. Saya pernah ditinggalkan tanpa sebab oleh orang tua saya misalnya. Saya mengalami kegagalan yang kemudian mempengaruhi hidup saya sampai hari ini misalnya. Kegagalan dalam berbisnis, kegagalan dalam pekerjaan. Atau bisa jadi hal-hal yang sifatnya sensitif, ya. Misalnya saya contohkan pengalaman yang menyakitkan, yaitu hal-hal atau momen-momen yang mengakibatkan luka batin dalam diri kita. Kecewa dengan orang lain misalnya, ya. Jadi intinya adalah momen-momen yang di bawah garis horizontal ini adalah momen-momen di mana ini kita anggap sebagai titik terendah
atau titik liminal dalam hidup kita. Misalnya Bapak Ibu merasa, oh saya pernah Pak, saya gak punya uang sama sekali untuk membiayai keluarga saya. Saya kehilangan pekerjaan saya. Boleh dituliskan di sini. Titik terendah yang sifatnya personal bisa, atau juga keluarga. Yang terpenting adalah barangkali, wah Pak, saya ini tidak ingat persis kapan kejadiannya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak perlu selalu benar waktunya atau usianya. Yang terpenting adalah kita jujur dan terbuka untuk menuliskan hal ini. Ya. Jadi intinya ini adalah grafik di mana tingkat kedalaman kebahagiaan maupun kesedihan kita sepanjang hidup kita, atau seberapa dalam momen ini mempengaruhi hidup kita baik secara positif maupun negatif. Saya akan contohkan dengan apa yang sudah saya tulis. Kali ini saya akan menunjukkan contoh grafik kehidupan atau garis kehidupan yang sudah saya buat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah melewati setiap prosesnya, nanti kira-kira jadinya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa memberikan warna-warna tertentu supaya terlihat lebih menarik atau lebih mudah untuk dilihat. Saya menggunakan kertas kuning dan juga bolpen yang saya bedakan. Garis saya gunakan warna merah, lalu kemudian tulisan menggunakan warna biru. Apa yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, karena usia saya masih 26 tahun, jadi saya menuliskan sesuai dengan sentimeter, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 26, ini 27. Dan yang saya tuliskan adalah momen-momen tertentu, tidak semua, tertentu yang bagi saya sangat penting untuk saya ingat. Jadi saya memulai atau menulis titik ini dari umur 4 tahun. Mengapa saya tulis dari umur 4 tahun? Karena proses mengingat manusia itu kira-kira batasnya itu awalnya adalah barangkali 4 tahun, 4-5 tahun. Atau barangkali Bapak Ibu masih mengingat usia 2 tahun saya sudah mengalami apa? Ya terserah begitu ya. Tapi saya pribadi saya memulai dari umur 4 tahun. Di mana saya di sini menuliskan saya sungguh saat itu merasa sangat dikasihi oleh kedua orang tua saya. Saya memulai kehidupan saya dengan sukacita dan bahagia bersama dengan kedua orang tua saya. Lalu kemudian saya bersekolah, Kemudian ini masuk SD, titik yang kedua, ini sekolah dasar. Saya masih ingat sekali pada waktu itu karena bagi anak-anak biasanya prestasi itu sangat penting, Saya tuliskan di sini. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu pengalaman saya pada waktu kecil. Sekali lagi apa yang saya tuliskan di sini adalah tentang pengenalan diri, bukan tentang pengakuan diri atau bahkan penonjolan diri, bukan, Jadi apa yang saya tulis di sini adalah apa yang terjadi. Jadi saya masih mengingat sekali usia yang sangat muda, kelas 1 sampai kelas 3 SD, saya sungguh senang sekali. Karena apa? Karena bagi anak kecil itu biasanya prestasi itu sangat penting. Jadi saya tuliskan di sini. Saya masih mengingat saya dalam beberapa waktu saya masuk 5 besar di kelas saya. Wah, ini sangat menarik sekali, sangat membahagiakan bagi seorang anak berusia 7 tahun sampai 9 tahun pada waktu itu. Tetapi saya juga mengakui Bapak Ibu, saya ini juga bandel sebenarnya anaknya. Bahkan sejak TK
Ya, Bapak Ibu bisa menyebutkan lah bandel yang seperti apa barangkali gitu ya. Saya dulu pernah sejak TK Bapak Ibu ya, TK saja itu saya sudah pernah melakukan misalnya ya naik ke meja guru atau meja anak sekolah gitu ya, meja siswa gitu ya, dengan kaki kotor atau sepatu yang kotor. Itulah sebabnya saya berulang kali dihukum saat itu, saudara-saudara. Ya, misalnya begitu ya. Saya masih mengingat sekali, saya ini memang anak yang senang sekali bersekolah gitu ya pada waktu itu. Tetapi juga saya adalah orang yang bandel. Biasa anak-anak gitu ya. Itu kalau tadi TK itu bisa naik meja guru, ini SD mungkin sudah beda lagi. Saya masih mengingat pada waktu itu ya, saya pernah membolos ya, sekolah hanya untuk bermain PlayStation. Gitu ya. Atau bahkan misal saya mengerjai guru saya, itu juga pernah, saudara-saudara gitu ya. Saya bandel sekali gitu ya, sampai saya pernah menendang bola ke arah guru. Bandel sekali, saudara-saudara. Tapi yang prinsip saya pada waktu itu adalah tidak apa-apa bandel, yang penting prestasinya ada. Ya itu ya. Jadi bagi saya yang terpenting adalah bandel nggak apa-apa, yang terpenting adalah prestasi kita. Wah, itu saat itu saudara, masih kecil gitu ya. Saya berpikiran seperti itu. Ya daripada bandel kemudian tidak berprestasi gitu, ini kan menyusahkan orang tua. Gitu ya. Jadi ya harus diimbangi lah begitu. Jadi saya juga tetap bersekolah dengan serius gitu ya, di samping kebandelan saya. Ya. Dan saya juga semakin senang sekali sebagai anak sekolah yang masih kecil gitu ya, saya dipercaya oleh guru SD saya dalam berbagai hal. Adalah satu kebanggaan tersendiri dari sekitar 500 anak SD. Bapak Ibu Saudara diberikan tugas untuk berdoa. Gitu ya. Dan kemudian didengarkan oleh ratusan anak gitu ya. Biasanya sekolah Katolik itu diawali dan ditutup dengan doa gitu ya. Jadi ada satu anak yang ditutup, satu anak yang menutup dengan doa gitu ya. Menutup pelajaran dengan doa, rangkaian pelajaran itu dengan doa gitu. Wah, itu satu kebanggaan tersendiri. Saya sering sekali memimpin doa pada waktu itu. Dan juga menjadi petugas upacara di hari-hari tertentu begitu ya, bahkan hari-hari nasional gitu ya. Saya sering sekali, wah itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi anak SD, saudara-saudara gitu ya. Dan kemudian titik yang lain yaitu saya menuliskan di sini ada tulisan medali emas. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu memang saya sedang mengikuti berbagai perlombaan gitu ya. Berbagai perlombaan di berbagai tingkat daerah, dan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi seorang anak yang berusia 11 tahun ya. Jadi tidak usah saya sebutkan medali emasnya itu dalam rangka apa, saudara-saudara. Bapak Ibu bisa main ke rumah saya, nanti akan saya tunjukkan begitu ya. Tapi intinya begitu ya. Lalu kemudian saya masuk ke sekolah SMP ya, ini juga satu kebanggaan tersendiri bagi saya ya. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ini yang saya ingin katakan, kehidupan tidak selalu berada di atas. Jika Bapak Ibu melihat garisnya ini langsung tajam ke bawah di usia 12 tahun. Ini adalah ketika saya kehilangan seorang figur ayah, di mana kehidupan saya ini bisa dikatakan berubah, saudara-saudara. Saya berjuang bersama dengan ibu saya, gitu ya, dari nol sudah tidak karu-karuan, saudara-saudara. Begitu ya. Dan ini membuat beban tersendiri, menjadi tantangan tersendiri bagi saya secara personal. Anak tunggal, kemudian kehilangan seorang ayah.
Dan ibu saya juga sebelumnya tidak bekerja. Itu artinya dia harus bekerja sedemikian rupa memenuhi kebutuhan saya dan kebutuhan kami semua. Gitu ya. Dan dalam titik yang lain saya juga menuliskan titik terendah saya. Di beberapa titik terendah saya kemudian menuliskan saya pernah sekali merasa tidak bersemangat bersekolah. Menjalani hari-hari sekolah itu dengan formalitas. Dan bahkan saya masih mengingat, saya mengalami luka di sini. Luka apa, saudara-saudara? Saya masih mengingat guru saya, seorang guru mengatakan kepada saya di depan teman-teman saya dikatakan seorang yang bodoh. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menyedihkan hati saya pada waktu itu. Malu iya, sedih iya, gitu ya. Dan bahkan sebagai anak gitu ya, yang sudah kehilangan seorang ayah gitu ya, kemudian dikatakan bodoh oleh gurunya, wah itu luar biasa melukai. Gitu. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan saya untuk kembali bersekolah di sekolah negeri yang grafiknya di sini saya gambarkan naik, saudara-saudara. Memang masih dalam taraf yang tidak sangat membahagiakan, gitu, karena saya masih berjuang di dalam berdamai dengan diri saya, dalam luka saya. Di sini dalam kehidupan saya di sekolah SMA, sebenarnya saya juga belum pulih. Gitu ya. Hati saya sebenarnya masih menyimpan luka yang cukup dalam. Saya masih cenderung tidak terima dengan kehidupan saya, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, mengharuskan ini semua terjadi. Saya harus kehilangan seorang ayah, dan bahkan harus melalui ini semua. Seorang anak, sekali lagi kita lakukan, kita anggap ini dalam perspektif seorang anak. Kita bayangkan, saudara-saudara, belum pulih. Sekalipun saat itu saya melakukan berbagai kegiatan di sekolah dan bahkan di gereja. Saya ikut paskibraka, saya ikut band, saya ikut berbagai organisasi, saudara-saudara. Tetapi itu semua tidak ada yang memulihkan, benar-benar memulihkan diri saya. Itu hanya menjadi semacam formalitas belaka dalam diri saya. Dan kemudian ada satu titik balik yang masih saya ingat, yaitu saya mengikuti sebuah kelompok KTB, di mana saya merasa KTB inilah yang mengubahkan diri saya. Ini semacam persekutuan kecil begitu bagi siswa, saudara-saudara, ya, KTB. Dan saya sedikit demi sedikit mengalami pemulihan di dalam luka saya. Saya masih mengingat sekali ada salah seorang kakak rohani saya mengatakan dan bertanya kepada saya, "Tan, kamu kangen ya dengan ayah atau dengan papa?" Wah, saat itu langsung saya menangis sejadi-jadinya, saudara-saudara. Saya seperti seorang anak laki-laki yang terlalu gengsi untuk mengakui, gitu ya. Sekalipun di masa-masa ini, saudara-saudara, saya ini sebenarnya menangis tiap berapa hari sekali. Tetapi saya tidak pernah mengakui itu di depan orang lain. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya mengalami duka yang tertunda. Itulah kenapa saya mengatakan ini KTB luar biasa, ya, mengubahkan diri saya. Dan kemudian di sini saya juga bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang tidak saya duga sebelumnya. Saya diizinkan untuk masuk ke Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Yang bagi beberapa orang itu adalah keputusan yang tidak masuk akal untuk seorang anak yang sangat aktif dalam berbagai bidang, yang mempunyai berbagai pilihan yang dalam tanda kutip membahagiakan, menyenangkan secara duniawi. Tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami ini. Di dalam masa awal kuliah saya juga mengalami hal ini. Saya pernah down, pernah jatuh.
pernah ragu dan bertanya dalam diri, apakah saya ini harus melanjutkan studi saya ini. Ditambah lagi saya harus kehilangan seorang figur yang lain, yaitu nenek saya. Tetapi saya bersyukur saudara-saudara bahwa ada banyak teman hidup yang kemudian menguatkan dalam perjalanan saya. Ada orang-orang yang terus mendorong saya pada waktu itu. Dan ini salah satu titik balik yang juga sangat meneguhkan bagi saya. Ini adalah titik henti, saya memberikan judul titik henti yang meneguhkan. Saya masih mengingat sekali pada waktu itu saya mengikuti retreat Pendeta Stefanus, salah seorang dosen saya, yang kemudian kembali meneguhkan perjalanan panggilan ini. Dan saya bersyukur ketika juga kemudian di usia 25 tahun saya dipercaya untuk masuk ke dalam sebuah jemaat. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Ya. Barangkali Bapak Ibu punya kisah-kisah yang lain, tapi inilah kisah-kisah yang saya tuliskan, gitu ya. Tidak perlu sangat detail, tetapi hal-hal atau momen-momen yang paling diingat, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya kita memaknai proses refleksi ini? Bahwa yang pertama kita perlu terus senantiasa mengingat, ya, ternyata dalam kehidupan yang kita jalani itu ada banyak hal yang mungkin saja kita lupakan, ya, mungkin saja kita lupakan. Dengan grafik ini saudara-saudara, ini ada pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita melupakan momen-momen yang mempengaruhi kehidupan kita? Apakah kita juga sebenarnya telah berdamai dengan masa lalu kita? Sebagaimana yang saya sharingkan tadi, ternyata saya butuh waktu kira-kira 6-7 tahun untuk benar-benar menyadari bahwa saya mengalami duka yang tertunda, misalnya. Dan hal ini barangkali pernah Bapak Ibu alami. Ya. Melalui grafik ini saya juga menyadari bahwa kehidupan saya ini sangat dinamis. Bahwa Tuhan itu menunjukkan jalannya dengan caranya. Itu yang saya dapatkan. Dan pengenalan ini juga bisa semakin kita dalami ketika kita melihat sebenarnya apa saja yang kita tulis. Dan sebagian besar tema-tema apa saja yang kita sudah tulis. Oh, ternyata, ya, misalnya dalam contoh saya kali ini, dalam kehidupan masa kecil saya ini adalah anak yang sangat mementingkan achievement atau penghargaan atau pencapaian hidup. Itulah kenapa saya tulis kisah-kisah ini tadi, gitu ya. Menjadi sesuatu yang sangat penting ketika saya mengalami atau mendapatkan penghargaan misalnya. Memang hal ini kita bisa refleksikan lebih jauh. Misalnya dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi kehidupan yang demikian, gitu ya, ketika saya mementingkan achievement dan penghargaan, ada positif negatif yang harus saya lalui. Bahwa yang pertama, barangkali saya menjadi orang yang menyukai hal baru atau tantangan. Saya sangat suka dengan tantangan. Atau hal positif yang lain. Hal ini tanpa sadar memperkuat daya juang saya untuk terus berusaha, ya, mengembangkan diri misalnya. Tetapi di sisi yang lain ternyata ada dampak negatif yang perlu saya sadari. Butuh waktu lama untuk menyadari saya ternyata ini adalah orang yang sangat egois, ya. Tanpa sadar saya ini juga berulang kali menekan orang lain sama seperti menekan diri saya sendiri. Wah, saya bisa kok. Kenapa orang lain tidak bisa? Aku aja bisa kok. Oh ya, kamu pasti bisa. Gitu. Jadi saya menerapkan standar
tertentu. Tanpa sadar juga saya menghargai seseorang itu dari prestasinya atau nilai atau dampaknya, khususnya dalam kehidupan saya secara pribadi. Sekali lagi, ini adalah pemahaman saya di masa lampau. Sehingga tanpa sadar saya kemudian meremehkan orang lain. Saya mudah sekali untuk meremehkan orang lain. Apalagi ketika orang ini tidak berdampak dalam kehidupan saya. Nah, ini salah satu contohnya, Bapak Ibu. Barangkali ada banyak hal yang kita nanti bisa temukan. Gitu ya. Secara khusus misalnya yang paling penting adalah seperti hal-hal atau titik-titik momen-momen liminal atau terendah kita. Seperti yang saya alami tadi ketika saya kehilangan figur seorang ayah. Di mana saya ternyata ini pernah mengalami duka yang sangat mendalam, sangat menggores luka. Itu kira-kira. Dan ini merupakan proses berdamai dengan diri kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang nantinya sudah menuliskan atau menggambar hal ini, saya sangat terbuka sekali untuk bisa sharing, bisa bercerita bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian secara langsung. Atau barangkali Bapak Ibu tertarik melalui telepon maupun video call, silakan. Ya. Pak, bagaimana ya saya memaknai kehidupan saya yang demikian? Saya sudah menggambar sedemikian detail misalnya. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu. Saya sangat terbuka sekali. Ya. Atau barangkali Bapak Ibu Saudara membutuhkan template atau kertas yang sudah saya tulis dengan garis horizontal dan vertikal ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah kita semua melalui refleksi ini kita bisa terus mengenal, semakin mengenal diri kita, dan juga yang terpenting adalah semakin mengenal Allah dan rancangannya dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.